Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita semua. Setelah beberapa saat ini, mungkin sudah hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih, kita tidak bisa beribadah bersama di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di gereja kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita masih harus bertemu lewat pelayanan online pada hari ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu keadaan yang apapun itu tidak akan mengurangi bagi kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam bentuk apapun, sehingga kita boleh menghampiri Dia di dalam ibadah hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Tema firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua hari ini adalah, pagi hari ini adalah kemenangan sebagai anak-anak Allah. Minggu lalu kita sudah dengar kemenangan anak Allah, kemenangan Yesus yang Dia miliki lewat satu perjuangan, penderitaan, untuk Dia belajar taat sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Dia bangkit dari antara orang mati. Minggu yang lalu Mas Heri juga sudah singgung, kita juga menang. Tuhan inginkan kita semua menang. Tuhan inginkan kita semua berhasil. Mari Bapak Ibu, kita segera datang kepada firman Tuhan hari ini. Mungkin situasi dan keadaan beberapa hari terakhir ini telah membuat kita menjadi khawatir, telah membuat kita menjadi bimbang, telah membuat kita takut. Tapi justru itulah saya ingin mengajak kita membahas sedikit bagaimana Tuhan merindukan, sebagaimana anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, Dia menang, berhasil. Dia juga merindukan kita, anak-anak Allah, kita harus menang. Kita mau ambil Alkitab kita mau baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita
untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Puji Tuhan. Mari, tema firman Tuhan hari ini adalah kemenangan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita bicara kemenangan, sebelumnya harus ada sebuah momen. Entah itu peperangan, entah itu pergumulan, entah itu pertandingan. Menuju kepada satu titik, pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana Yesus telah menyelesaikan tugasnya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, sehingga tidak ada alasan Bapa untuk membangkitkan dia. Dan kebangkitan inilah sebuah fakta bahwa anak Allah sudah menang. Lalu bagaimana dengan kita? Sering kita menyanyi, kita umat pemenang. Sering kita menyanyi, lebih dari pemenang. Lalu menjadi pertanyaan buat kita. Dari mana kita dapatkan kemenangan? Kalau kita berkata, oh Yesus. Ya, karena Yesus. Yesus memang menang. Karena Yesus sudah bergumul. Dia sudah taat. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dia sudah belajar taat. Makanya dia menjadi pokok keselamatan buat orang-orang yang taat kepadanya. Mari Bapak Ibu. Tidak ada satu kemenangan, satu pahala yang dihasilkan tanpa sebuah peperangan, pertandingan. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, ya kita mesti bertanding. Saya ingat Rasul Paulus waktu dia mau mati, dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Waktuku sudah sampai. Aku sudah menyelesaikan pertandingan baik. Paulus berjuang dalam hidupnya. Sampai hari matinya. Sampai dia pernah berkata di dalam suratnya, hidup itu Kristus dan mati keuntungan. Nah sekarang kita orang Kristen. Kita gereja Tuhan. Apakah kemenangan kita? Kalau kita berani menyanyi, kita umat pemenang. Kita menang dari mana? Apakah kemenangan kita yang dulunya kita miskin, sekarang jadi kaya? Yang dulunya susah, lalu kita jadi senang? Yang dulunya kita sakit, kita sembuh? Bapak Ibu, tanpa kita harus mengenal Yesus, keadaan seperti ini bisa dialami semua orang. Tapi kalau Tuhan katakan di dalam surat Roma, kita lebih dari pemenang. Bukan hanya pemenang, kita lebih. Minggu yang lalu Mas Eri sudah bahas. Kalau dilihat fakta secara lahiriah, secara kasat mata, orang Roma itu kalah. Maaf, jemaat Roma itu kalah. Rasul-rasul itu kalah. Orang Kristen mula-mula itu kalah. Wong mereka dibunuh kok. Mereka disiksa, dihukum mati, diadu dengan binatang buas, dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup. Petrus disalib dengan kepala di bawah.
Bahkan kalau saya boleh katakan, saat itu sepertinya Tuhan tidak membela orang Kristen. Tapi orang Kristen melakukan, mereka mati, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Penuh sukacita. Dan itulah muncul satu kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang Roma. Kamu lebih dari pemenang. Pemenangnya orang Roma. Tapi mereka lebih dari pemenang. Faktanya mereka mati. Tapi saya yakin seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, mereka orang-orang itu binasa. Tapi mereka yang sudah mati dibunuh, saya yakin mereka penghuni sorga sekarang. Lalu bagaimana dengan kita? Alangkah sederhananya kalau kemenangan kita hanya kita mengalami mujizat, kita disembuhkan, kita diberkati, kita dicukupkan. Terlalu sederhana, saudara. Kalau hanya hal itu, kepercayaan lain, agama lain juga melakukan. Makanya saya mengajak saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan lebih dulu. Bagaimana Tuhan merindukan gereja Tuhan itu harus menang. Memang kita harus menang. Gereja Tuhan tidak boleh kalah, orang Kristen tidak boleh kalah. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua dan pasal ketiga. Waktu Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes, dan Tuhan memeriksa 7 sidang, yang diperiksa, dikoreksi oleh Tuhan. Setiap dia selesai mengoreksi, salah satu kalimat yang Tuhan katakan, barang siapa menang, barang siapa yang menang, barang siapa, sampai 7 kali, barang siapa menang, barang siapa menang. Memang betul. Kita umat pemenang, kita harus lebih dari pemenang. Cuman pertanyaannya, kemenangan dari apa kita? Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Ayat yang pertama. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jelas. Kita harus berlomba. Yesus berlomba. Saya sudah sampaikan dalam kebaktian Jumat Agung. Walaupun iblis mencoba membujuk. Iblis memakai Petrus untuk membujuk. Iblis memakai orang-orang Yerusalem untuk membuat supaya Yesus dijadikan oleh raja. Yesus menolak. Yesus tidak lakukan. Dia terus berjuang. Dia bergumul untuk dia tetap bisa taat. Bahkan sempat dia berkata, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu di puncak penderitaan. Tapi toh dia selesaikan. Makanya di akhir dia berkata, sudah selesai, sudah tuntas, tetelestai. Dia selesaikan pergumulan itu. Itu yang membuat Allah tidak punya alasan. Anaknya harus dibangkitkan. Dia sudah taat menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang ayat berkata, anak-anak Allah juga harus berlomba. Saya harap kita pernah membaca ini ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 10. Saya sering singgung di sini, Mas Yeri juga sering sampaikan. Dari ayat 1-10 ini berbicara tentang pergumulan orang Kristen. Pergumulan kalau saya catat di sini adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, pergumulan yang diwajibkan, perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya sesungguhnya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Tadi kita membaca ada anak-anak gampang. Dalam bahasa Yunani disebut notos. Tapi ada huios, anak Allah yang sah.
Jadi pergumulan orang Kristen itu sebenarnya apa, Bapak? Saya harap kita tidak salah menangkapnya. Pergumulan kita, waduh pergumulan Pak Pendeta, pergumulan saya banyak. Toko saya sepi, suami saya berhenti dari kerja. Oke, kita boleh pergumulan itu. Tapi sebetulnya pergumulan yang Tuhan inginkan dari orang-orang percaya adalah bagaimana kita bergumul, kita berjuang supaya satu waktu kita disahkan sebagai anak-anak Allah. Bukan notos, tapi huyos, pangeran-pangeran Allah. Ya, pergumulan kita. Kalau kita tadi membaca pergumulan kita apa? Kita harus masuk dalam garapan Tuhan. Kita harus masuk dalam didikan Tuhan. Kita harus masuk dalam hajaran Tuhan. Bukan ajar loh, hajar, dihajar. Tidak ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Makanya Bapak Ibu kadang-kala Tuhan izinkan kita sudah ibadah, kita sudah melayani. Tuhan izinkan kita masuk dalam satu masalah hidup, persoalan hidup. Mari. Itulah pergumulan kita. Tuhan ingin menggarap kita. Bukan hal lahiriah Bapak Ibu. Ya, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak akan memelihara. Oh Tuhan mencukupkan, nanti kita akan melihat. Di bawah. Bukan hanya berkat jasmani, sebab berkat jasmani itu nanti akan berakhir kalau kita sudah selesaikan tugas kita di bumi ini. Ada yang lebih utama. Kemenangan kita bukan hal-hal lahiriah. Yang sekarang banyak gereja lakukan Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Waduh, kita bingung bagaimana supaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyelesaikan semuanya. Penyakitnya disembuhkan. Oke, tidak masalah. Tapi saya ingin katakan. Saya yakin peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat semuanya. Ya. Dan saya berharap memang kita berdoa. Tapi kalau ini, peristiwa ini sudah rancangan rencana Tuhan. Saya ingin katakan, saya tidak ingin orang Kristen terjebak dengan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Justru mungkin COVID-19 ini cara Tuhan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Faktanya orang Kristen sekarang, dulunya kalau sembahyang mesti harus ke gereja. Enggak, sekarang bisa kita sembahyang di rumah. Kita bisa kumpul keluarga. Kita bisa duduk bersama-sama di rumah. Yang selama ini kita hanya cari duit, cari makan. Sekarang kita lebih banyak tinggal diam di rumah. Dan saya ingin katakan saudara, mungkin penghasilanmu akan kurang. Tapi kalau itu seizin Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Nanti kita lihat di bawah. Ya, jangan lalu satu waktu, kita mesti usir. Ya, oke lah diusir. Tapi kita tidak bisa memaksakan kalau itu rancangan Tuhan bagi dunia ini. Yang pasti sekarang orang sadar. Orang pangkat, orang kaya, orang hebat apapun. Dokter yang hebat, profesor pun dia bisa mati karena keadaan seperti ini. Bahkan kita lihat orang-orang yang mati COVID, yang meninggal ini. Sampai keluarganya pun tidak bisa melayat. Itu kan berarti manusia itu sebetulnya kalau disadari, kita ini tidak ada harganya Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan kirim kita ke sana supaya kita tahu, kita itu tidak ada harganya. Tapi kalau kita mau kembali, kita menerima Yesus, Yohanes pasal 1 ayat 12, maka kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Menjadi anak Allah itu bukan otomatis. Ada sebuah proses. Makanya kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saya ingin bacakan.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerimanya. Di situ ada kata tetapi, pasti ada ayat 10-11 yang sambungannya. Ayat di atas mengatakan dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak menerima. Tetapi siapa yang menerima, ayat 12 dia berkata, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima, dalam bahasa Yunani dikatakan elabon. Elabon itu menggenggam erat, mempertahankan. Orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Serius. Alkitab berkata, dia akan diberi kuasa. Exousia. Ya, kuasa di Yohanes 1 ayat 12 beda dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, bahasa Ibrani kuasa di situ adalah dunamis, kekuatan. Tapi di sini, exousia, hak istimewa. Dia berikan kepada kita. Untuk satu waktu kita bisa menjadi anak Allah. Artinya kita dibekali. Ada yang Tuhan berikan kepada kita cuma-cuma. Supaya kita bisa menggunakan yang cuma-cuma ini. Di dalam perjuangan kita, pergumulan kita. Sampai kita sah menjadi anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu, saya kembali ke firman Tuhan. Jadi hidup kekristenan itu bukan hanya cukup dengan nyanyian, sukacita, Tuhan memberkati, tidak. Saya seringkali sampaikan dalam firman Tuhan, jangan kita pikir kalau kita sudah diberkati, itu Tuhan, ya Tuhan juga bisa, iblis juga bisa ngasih kita. Kalau Tuhan memberkati kita, Dia pasti ingin membawa kita hidup kita semakin benar. Iblis juga bisa memberikan kekayaan buat kita. Sebaliknya, kadangkala kita sakit. Tidak selalu sakit kita harus salahkan iblis. Kadangkala Tuhan izinkan kita sakit. Tapi di situ kita boleh memproses hidup kita. Supaya kita semakin benar. Seperti kali ini yang kita alami. Saya yakin sekali lagi Bapak Ibu, ini terjadi di seluruh dunia. Dunia yang sudah diciptakan oleh Allah. Peristiwa ini saya yakin Tuhan tidak tutup mata. Ini ada di dalam rancangan Tuhan. Itu mari, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah peristiwa, keadaan yang seperti ini akan membuat kita kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya kembali ke firman Allah. Untuk menang, kita mesti bergumul. Pergumulan kita apa? Pergumulan, perjuangan untuk satu waktu kita bisa disebut sah menjadi anak-anak Allah. Itu proses. Ya. Untuk kemenangan, Yesus sedang melewati proses. Tidak ada Yesus perjuangan yang hebat. Dia dihina, diolok, dicaci maki seumur hidupnya. Tapi dia lakukan semuanya. Dia lakukan. Sampai dia menyelesaikan tugas, dia berkata, Bapa, kuserahkan rohku. Saya rindu kita sadar. Biarlah peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Yang perlu sibuk harus kita lakukan. Bagaimana kita? Seberapa kita sudah bergumul, berjuang. Saya ini anak Allah bukan ya? Ya, kalau anak Allah berarti kita harus serupa dengan Allah. Makanya Yesus berkata,
Hendaklah kamu sempurna seperti juga Bapa sempurna. Itu Yesus katakan waktu dia masih hidup. Dia tidak katakan hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Enggak. Bapa sempurna. Karena dia belum sempurna. Dia belum menyempurnakan ketaatannya. Ini dalam kebaktian Jumat Agung kalau kita masih ingat. Dia sudah sempurna. Sekarang tinggal kita Bapak Ibu. Selesaikan. Barang siapa menerima dia, elapun. Dia diberi hak istimewa. Satu. Setelah dia menebus kita dari dosa. Satu yang Tuhan berikan. Pemeliharaan. Dia bukan Tuhan atau guru yang membiarkan kita bergumul sendiri, berjuang sendiri. No. Satu. Dia berkata, semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di sorga tahu apa yang engkau butuhkan. Gereja Tuhan diajar berdoa oleh Yesus, bukan Allah kami, bukan Tuhan kami, tapi Bapa kami. Bapa menyertai kita dengan pemeliharaannya. Semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal, tapi Bapakmu di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Dia juga berkata tidak ada bapak yang anaknya minta roti diberi batu, anaknya minta ikan diberi ular. Tidak ada. Dia Bapa yang memelihara. Di Ibrani juga dikatakan kita yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu. Kadang-kadang pergumulan diizinkan, masalah persoalan. Kita harus tahu ada Tuhan di sana yang memeliharakan kita. Satu, Dia memelihara kita. Yang kedua, hak istimewa apa yang Tuhan berikan buat kita? Roh Kudus. Yohanes pasal yang 14 dia berkata, aku akan pergi, aku akan mintakan kepada Bapa, supaya dia akan memberikan penolong yang lain yang menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia berikan Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 katakan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia itu adalah anak-anak Allah. Mari Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita karena Dia Bapa. Di dalam perjuangan kita saat ini, untuk kita betul-betul menjadi anak Allah lewat pergumulan kita, hajaran yang Tuhan izinkan, garapan yang Tuhan izinkan, lewat persoalan masalah hidupmu. Dia memelihara. Dua, Dia berikan Roh Kudus bersama dengan kita. Anak-anak Allah itu akan taat peka terhadap Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya kita mau cari karunia-Nya. Sekarang banyak gereja sibuk mencari karunia Roh Kudusnya, bahasa rohnya, penglihatannya, mujizatnya. Padahal ada yang lain, buah-buah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai kita, banyak itu. Sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Satu, Dia memelihara kita. Ini berkat 1 Korintus, Dia tidak pernah menguji melebihi kemampuan kita. Karena Dia Bapa, Dia tahu kemampuanmu. Dia izinkan kita melewati pergumulan hidup, perjuangan hidup. Seperti apa yang sedang kita alami hari ini. Dia tidak pernah menguji melebihi kekuatan kita. Kalau toh satu waktu kita banyak juga anak-anak Tuhan yang harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Pasti Tuhan punya
acara lain, rencana lain buat saudara kita. Tapi kalau hari ini, bahkan kalau saya ingin katakan, kalau hari ini kita masih diberikan hidup, kita harus lebih serius. Kita masih diberikan kesempatan untuk menata kehidupan kita. Masih diberikan peluang untuk berjuang, untuk kita menjadi anak-anak Allah nantinya. 2, Dia berikan Roh Kudus. 3, apa yang Tuhan berikan buat kita? Yaitu Injil. Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Coba kita baca Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dia berikan Injil, Dia berikan kita firman. Makanya Yesus juga berkata, manusia bukan hanya hidup oleh roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Orang Kristen harus berpegang kepada Injil. Seberapa kita jadikan firman Allah menjadi pegangan dalam hidup kita. Coba saya mengajak kita baca lagi. 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Ada ayat yang indah buat kita. 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuceritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Wow. Berpegang. Sekali lagi, mari. Tuhan izinkan kita melewati hari-hari yang mencekam, menakutkan ini. Dia memelihara kita, 1. Dia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. 3, Dia berikan firman yang menguatkan kita. Saya sebetulnya berharap tengah minggu saya bisa menyampaikan firman Allah. Tapi saya terbatas, saya tidak mampu dengan alat-alat yang ada sekarang. Dan selama ini anak-anak saya yang membantu, sementara mereka juga harus kerja setiap hari. Pulang sudah sore, sudah malam. Saya punya pengen satu waktu saya bisa mengisi firman Tuhan. Tapi saya percaya di rumah pada kesempatan ini kita punya waktu kita berdoa. Kita punya waktu kita membaca firman Tuhan. Waktu merenung. Injil itu kekuatan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat. Hak apa yang Tuhan berikan bagi kita? Yaitu penggarapan seperti yang kita baca tadi. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati ini ya? Masalah ini. Karena kita sedang digarap. Ini salah satu hak istimewa. Kita dihajarnya. Kita dibentuknya. Supaya satu waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Kita semakin berkenan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini, biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Jalani saya hidup ini. Saya percaya dengan situasi saat ini, dampaknya banyak. Dan yang pasti dampak negatif. Mungkin perekonomian kita mulai goyang, ya. Kebutuhan kita semakin banyak.
tetapi pemasukan kita semakin berkurang. Tidak apa-apa. Selama kita ada di dalam rancangan Allah. Kembali poin yang pertama tadi. Tuhan berikan secara cuma-cuma hak istimewa kita. Satu, Dia Tuhan yang memelihara kita. Makanya Dia tidak mengajak kita berdoa, Tuhan berkatilah kami dengan berlimpah. Oh tidak. Dia berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Makanan yang secukupnya. Secukupnya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu. Bila peristiwa ini, situasi ini, kita belum tahu sampai kapan ini kita akan selesai. Tapi faktanya kita masih mengalami seperti ini. Yuk, kita kembali kepada sabda Allah. Kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Biarlah momen ini kita mau jadikan Tuhan sedang menggarap gerejanya. Tuhan sedang membentuk gerejanya. Tuhan sedang memberikan bahan pergumulan, bahan perjuangan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan ini? It's okay. Kita mau berkata, diusir, monggo. Silakan. Tapi kalau saya lebih condong, kita terima. Karena saya yakin, Tuhan tidak pernah tutup mata dengan apa yang sedang dialami manusia saat ini. Karena saya ingin katakan, peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Dunia yang sudah Dia ciptakan. Bahkan manusia yang sudah Dia ciptakan. Dia tahu apa. Dia Tuhan yang punya pola, punya rancangan. Dan biarlah kita juga ada di dalam rancangan Tuhan hari ini. Apa yang kita hadapi, kita lewati sama-sama. Tadi kita menyanyi, ku kan berdiri di tengah badai. Badai tidak dilewatkan, badai tetap ada. Dan kita bisa berdiri di tengah badai. Tadi pagi saya memberikan satu artikel sedikit kepada saudara saya di Jawa. Yang mereka sudah mulai khawatir. Saya berkata kepada mereka, kita harus seperti burung Garuda. Kita harus seperti burung Raja Wali. Yang memiliki fungsi sayap double. Kalau burung-burung yang lain, mereka hanya punya fungsi sayap satu untuk terbang. Tapi kalau burung Raja Wali, dia ada waktu sayap untuk terbang, tapi juga sayap untuk melayang. Di waktu cuaca bagus, cerah, burung Raja Wali akan terbang. Tapi di saat badai, burung Raja Wali tidak akan gunakan sayapnya untuk terbang mengepakkan, karena sayapnya pasti akan patah. Tapi dia cukup mengedangkan sayap dan mengatur kemiringan badannya. Sehingga walaupun badai, burung Raja Wali bahkan istilahnya, dia bisa menari-nari di tengah badai. Kita juga demikian. Ya, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Janji Tuhan pemeliharaannya. Dia menggarap kita. Tidak apa-apa. Alkitab berkata dalam Roma pasal 8, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari. Bila peristiwa COVID-19, mungkin engkau akan mengalami sementara kekurangan, masalah dan ketakutan. Mari. Allah turut bekerja. Mulaikan dulu kita kerja dulu. Kerja kita apa? Ayo kita berjuang. Gunakan imanmu. Dengar suara Roh Kudus. Hidup berpegang kepada firman Allah. Saya percaya perjalanan yang kita tempuh akan tetap indah. Saya belum tahu masih berapa lama. Saya kalau bisa cepat selesai Bapak Ibu. Saya sudah kangen jemaat yang di Palembang. Saya sudah kangen dengan jemaat di Perumnas Kayu Agung, dengan pasar. Kangen. Makanya saya masuk di dalam 3 grup ini. Setiap pagi saya sampaikan firman Allah, saya kasih artikel-artikel supaya melepas kangen saya. Hanya kalau ada foto, saya senang banget. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Dan kita harus tahu, seperti yang sudah seringkali saya sampaikan, dunia tidak akan jadi lebih baik
situasi dunia tidak akan jadi lebih baik. Sebab kalau dunia jadi lebih baik, manusia akan senang tinggal di dunia. Sementara dunia ini bukan tempat kita. Ada nyanyi yang berkata, dunia ini bukan Firdaus. Kami sama Seri sudah pernah sampaikan firman Allah. Dunia ini bukan tempat yang ideal buat anak-anak Allah. Di sini prosesnya kita dibentuk. Di sini prosesnya kita bergumul, berjuang untuk mewujudkan diri kita. Sehingga kita boleh diberi kesempatan diterima sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya Yesus. Yang Allah harus berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya pun juga rindu satu waktu kalau saya pulang, Tuhan juga akan berkata kepadaku, inilah anakku yang kukasihi. Makanya saya berjuang. Saya bersyukur, saya masih diberikan hidup hari-hari ini. Sudah banyak beberapa hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Belasan, kalau tidak salah sudah 15 hamba Tuhan. Atau mungkin sekarang sudah lebih. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Tapi kalau hari ini saya belum dipanggil sama saya, berarti saya masih diberikan kesempatan. Saya mengolah hidupku. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan saja, jadi anak-anak Allah. Biarlah ini firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Jadikan peristiwa ini, berita-berita yang menakutkan. Ya, sekarang ini orang kalau begitu buka mata, langsung medsos, langsung lihat YouTube, langsung lihat apa? Facebook. Ya, apa yang terjadi? Berita ini, berita kita buka televisi, kita baca koran, buka TV, dari sekian siaran, apa yang terjadi? Tapi mari, justru kita bersyukur, kita punya kabar yang lain, yang bukan kabar yang menakutkan. Kita punya kabar yaitu firman Tuhan atau sabda Allah yang akan memberikan kekuatan, menuntun kita sampai pada akhirnya di satu waktu kita boleh layak disebut sebagai anak Allah. Inilah kemenangan kita. Sekali lagi, inilah kemenangan kita. Kemenangan untuk berhasil menjadi anak Allah. Saya sudah sering kali katakan, anak Allah itu bukan status. Anak Allah harus sampai pada fakta. Dan kita harus anak Allah. Karena Yesus mengajarkan kita, Bapa kami yang ada di sorga. Doanya umat perjanjian baru itu doa Bapa kami. Ya, kita anaknya. Mari Bapak Ibu. Saya mengambil waktu panjang hari ini. Tapi ini firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan, membangun kita semakin benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyanyi satu pujian, lagu lama. Saya sudah kirimkan di grup-grup jemaat. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita nyanyi bersama. Ini lagu lama sekali. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana,
banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati hamba-Mu pagi hari ini untuk menyampaikan berita firman Allah. Hamba sadar bahwa hari-hari akhir ini kami perlu firman-Mu. Kami perlu sabda-Mu Bapak. Dan firman ini merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan firman Tuhan inilah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan untuk menyelamatkan kami. Sehingga sungguh-sungguh dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, dengan situasi yang seperti ini, firman-Mu menjadi segalanya buat kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman Allah hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini akan menuntun kami. Supaya kami sadar, kami harus menang. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan kemenangan itu harus kami alami. Sampai kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu keadaan kami satu persatu. Engkau tahu pergumulan kami satu persatu. Tapi dengan firman Tuhan hari ini, inilah yang harus kami lewati Bapak. Inilah yang harus kami lewati. Supaya pergumulan yang kami hadapi ini memberi sesuatu yang indah buat kami. Memberi satu pengertian buat kami sekalian. Inilah cara Allah untuk menuntun umat-Mu, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin layak kami disebut sebagai anak-anak Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua dengan firman Allah hari ini. Kami teringat saudara kami, khususnya beberapa saudara kami yang Tuhan telah panggil untuk pulang ke rumah Bapa. Tuhan berkati mereka. Keluarga yang ditinggalkan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga saudara kami yang mungkin saat ini dihadapkan penyakit ini. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Berikan kami satu pengharapan, keyakinan. Semua harus kami lewati. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati mereka. Berkati semua aparat pemerintah, perawat, dokter, para medis yang saat ini sedang berjuang untuk menolong, menyelamatkan para penderita saat ini Tuhan. Berkati mereka. Berikan kekuatan, pengertian, hikmat, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dengan baik. Dan kami yang diizinkan saat ini masih diberikan kesehatan. Biarlah kami menggunakan kesempatan dengan baik. Anjuran pemerintah, kami akan bersabar. Kami akan tinggal di rumah. Kesempatan kami bergumul, kami berdoa. Mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami semakin sadar hari ini
bahwa dunia ini akan semakin tidak berarti kalau kami hidup di luar Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Dan kami bersyukur untuk kemurahan dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Memberkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati mereka juga. Seperti Tuhan memberkati kami umat-Mu yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Atau kami mau membangun sebuah kelompok kecil untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemurahan dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami peralaskan doa dan permohonan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Ukumene Kayu Agung. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk kita akan menerima doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa berkat. Mari kita mengucap syukur untuk kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Dan terus doakan kami, terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani, tim Palembang yang diizinkan atau melayani. Kami diberikan kemampuan, hikmat, dan siap selalu menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dialah firman Tuhan yang kami dengar, terus menjadi firman yang memberi kekuatan, memberi tuntunan buat kami di hari-hari yang seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat-Mu. Berkati umat Tuhan yang ada di Kayu Agung. Keluarga, berkati pekerjaan, aktivitas mereka semuanya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Sebentar kami akan segera mengakhiri dan menutup ibadah online pagi hari ini. Kiranya rahmat, anugerah Allah terus disertakan di antara kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan semua mendengar doa kami. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua, baik di keluarga, di rumah, di aktivitas kita semua. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat kasih Allah Bapa
Damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, dilimpahkan di tengah-tengah keluarga, dilimpahkan di rumah kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.